Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kondisi kita masih berjuang. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Anakku semua yang kucintai, pada kesempatan kali ini Ustadz masih semangat untuk memberikan pembahasan latihan online yang hari Selasa 31 Maret 2020. Semoga anak juga semangat ya, walaupun kabarnya UN ditiadakan atau dihapus, tapi kita tetap semangat karena niat kita adalah menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mulai. Nah, ini pembahasan latihan online yang dilaksanakan hari Selasa 31 Maret 2020. Nah, sebelumnya Ustadz memberikan tausiah sedikit nasihat pada kalian semua tentang sombong. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 2749 dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, anak-anak, ini perlu kita hati-hati. Ini adalah penyakit hati yang bisa muncul dalam diri kita karena mungkin kita merasa bisa, terus kita merendahkan orang lain, kita merasa pintar, kita merasa cantik, kita merasa kaya, dan seterusnya. Jangan sampai kita muncul rasa sombong di dalam hati kita. Kita lanjutkan saja. Nah, untuk kuncinya seperti ini, bisa nanti anak lihat di file PowerPoint yang insya Allah Ustadz berikan. Alhamdulillah, untuk pembahasan kali ini jumlah yang salah semakin sedikit. Ustadz sangat senang. Jadi hanya ada 9 nomor yang jadi pembahasan. Ini sudah turun drastis. Harapannya ini menggambarkan kemampuan anak-anak yang semakin paham, semakin bisa, dan semakin bertambah dari sebelumnya. Nah, ini kita mulai tentang peta ya. Ini masih ada pengulangan tentang peta yang berskala 1:200.000. Kemudian sama ada dua jalan. Di sini Jalan Jenderal Ahmad Yani pada peta 3 cm. Kemudian peta tersebut diperbesar 5 kali. Nah, sehingga Jalan Jenderal Sudirman menjadi 6 cm lebih panjang dari Jalan Jenderal Ahmad Yani. Pertanyaannya adalah Jalan Jenderal Sudirman sesungguhnya berapa? Nah, ini temanya masih sama, yaitu variasi soal skala. Nah, kita tulis mula-mula dulu skalanya 1:200.000. Kemudian panjang Jalan Jenderal Ahmad Yani pada peta adalah 3 cm. Nah, setelah diperbesar 5 kali, ini ternyata Jalan Jenderal Sudirman menjadi 6 cm lebih panjang dari Jalan Jenderal Ahmad Yani. Artinya ini adalah bahasa lain dari selisih, ya, selisih. Berarti cari selisih mula-mula. Nah, selisih mula-mula ini selisih yang baru dibagi perbesaran. Nah, ini logikanya seperti anak-anak. Misalnya mula-mula selisihnya 2 cm. Ketika diperbesar 5 kali, maka selisihnya menjadi 10 cm. Jadi itu dikalikan. Nah, untuk mencari mula-mula berarti kebalikannya, yaitu dibagi. Nah, tadi diperbesar 6 kali. Diperbesar 5 kali. Jadi makanya 5 menjadi pembagi. Jadi selisihnya 6 dibagi 5, berarti mula-mulanya adalah 1/1/5 atau 1,2 cm. Berarti Jalan Jenderal Sudirman pada peta ini sebelumnya, kembali ke sebelumnya, 3 ditambah 1,2 sama dengan 4,2 cm. Berarti Jalan Jenderal Sudirman sesungguhnya adalah 4,2 dikalikan 200.000 cm atau 850.000 cm sama dengan 8,4 km atau C. Berikutnya nomor 14. Ini sepertinya mirip soal sebelumnya. Nah, cuman bentuknya di sini adalah balap karung ya. Di sini panjang lintasannya 18 meter. Kemudian dalam suatu lomba Andi, Bima, dan Chandra masing-masing mampu melompat. Ini 30 cm, 45 cm, dan 60 cm. Ini sudah urut Andi, Bima, dan Chandra. Nah, di sini ada kata kunci mendarat pada jarak yang sama. Ini Ustadz beri tanda jarak yang sama. Ini sebenarnya soal tentang KPK. Masih ingat kata kunci itu KPK? Yaitu sama, yang sama, bersama-sama, atau bersamaan, atau kalimat yang
semisal, sebaris, kemudian dan seterusnya, yang intinya itu menggambarkan sesuatu yang sama. Nah, ini berarti panjang lintasan kita ubah ke senti, karena ini lompatannya senti semua, berarti panjang lintasan kita ubah ke senti. Meter ke senti tambah 2 nolnya, berarti 1800 cm. KPK 30, 45, dan 60, ini 180. Ini Ustadz anggap kalian sudah bisa mencari KPK, baik dengan sengket dan ataupun faktor, bebas caranya. Nah, mirip soal sebelumnya, bilangan kelipatan 180 sampai dengan 1800. Nah, ada berapa? Jadi ini seperti bilangan lompat ya, lompat ditanya berapa kali lompatannya. Nah, cara manual ini seperti yang saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya, itu dibuat barisan kelipatan 180. Nah, angkanya seperti ini. Nah, ini kelipatan 180. Nah, ternyata ada 10 bilangan. Berarti ada 10 kali atau A. Nah, ini kebetulan Ustaz memberikan tambahan trik yang sebelumnya belum ada, yaitu banyak bilangan adalah panjang lintasan dibagi panjang lompatan. Ini sebenarnya rumusnya dari logika, ditemukan dari logika kita. Jadi berarti kalau mencari banyaknya itu sama saja panjangnya dibagi lompatannya, seperti apa itu, mencari banyak pohon itu ya, mirip kalau di apa itu soal-soal sebelumnya itu mencari banyak pohon itu berapa. Nah, sama, ini panjang lintasan dibagi panjang lompatan, 1800 dibagi 180, jawabannya 10 kali. Nah, NB ini jika ada sisanya tidak dihitung. Soal ini kebetulan pas tidak ada sisa. Pada pembahasan sebelumnya sebenarnya bisa, namun disampaikan bertahap. Jadi maksudnya Ustadz nggak menyampaikan, karena kalau dibagi itu ada sisanya. Nah, makanya nggak Ustadz sampaikan. Berikutnya nomor 16. Ini soal yang mirip dengan sebelumnya, sangat mirip. Nah, di sini Bayu diberi uang kakek. Nah, sebanyak 40% ditabung, 2/5 dari sisanya digunakan membeli buku dan untuk jajan selama 3 hari. Banyak uang yang digunakan untuk membeli buku dan untuk jajan masing-masing 30.000. Banyak uang pemberian kakek untuk Bayu adalah, nah ini berarti ditanya mula-mula atau 100%. Mirip soal sebelumnya, utuh sama dengan 1 atau 100%. Setelah ditabung, nah sisa setelah ditabung itu 100% dikurangi 40%. Nah, 40%-nya ini sama dengan 60%. Nah, untuk beli buku dan jajan 2/5. 2/5 ini dari kalimat ini, 2/5 dari sisanya. Dari artinya dikali 60% berarti 24%. Nah, untuk membeli buku berarti karena masing-masing berarti dibagi 2. Nah, ini berarti 24 dibagi 2 ada 12%. Jadi untuk beli buku itu 30.000. Jadi 12% itu 30.000, maka 100%-nya berapa? Nah, kita buat tabel biar mudah. Nah, seperti ini. Ini 12% itu ternyata 30.000, maka 100%-nya berapa? Ini kita cari. Nah, ini berarti caranya seperti biasa. Ini berarti dibagi 100/12. Nah, ini enggak usah sederhanakan karena nanti mau dikalikan 30.000. Nah, ini langsung dikalikan, berarti 100%-nya adalah 100/12 dikalikan 30.000. Nah, ini dicoret-coret. Nah, nanti jawabannya 250.000 atau C. Berikutnya nomor 17. Nah, nomor 17 ini soal yang sepertinya mungkin ketelitian ya, mungkin anak-anak tidak cukup waktu atau bagaimana, Ustadz belum tahu. Tapi ini sebenarnya asal kita tenang mengerjakannya, konsentrasi, soal ini tidak terlalu sulit. Nah, ini operasi hitung satuan waktu. Pembahasannya Ustadz beri warna. Jadi bus itu yang merah itu bus mulia. Nah, makanya bus mulia itu warnanya merah satuan-satuannya. Ini pertama itu 7 jam 15 menit 10 detik. Nah, memerlukan apa ya? Melanjutkan itu artinya ditambah. Nah, ini ditambah, melanjutkan berarti ditambah yang 1 jam 41 menit 44 detik. Yang sesama merah dijumlahkan nanti ya. Yang biru itu bus jaya juga sama, ini sama-sama biru, ini nanti dijumlahkan. Kemudian yang ditanya adalah selisih waktu yang diperlukan oleh kedua bus. Nah, berarti masing-masing dijumlahkan dulu, merah sama merah, biru sama biru. Kita lihat. Nah, waktu bus mulia itu berarti ditambahkan. Nah, ini Ustadz anggap penjumlahan seperti ini sudah menguasai. Nah, kebetulan di sini belum ada
penyimpanan ya, langsung ada hasilnya, tidak melebihi 60. Kemudian waktu bus Jaya biru, nah ini kita tambahkan, nah ternyata ini sudah melebihi 9 jam 73 menit 69 detik. Ini dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Karena mau kita selisihkan, ini dikurangkan, berarti dibiarkan dulu. Itu trik ya, strategi. Jadi biar kita nggak langsung dijadikan dikurangi 60 kurangi 60 itu enggak. Nah kita langsung kurangkan, 69 kurangi 54 15, 73 kurangi 56 17, 9 kurangi 8 1. Nah ini jawabannya A. Ini trik ya, jadi makanya ini perlu saya sampaikan biar anak paham triknya. Nomor 20. Nah, Lucky menyambung 3 tali. Nah, menyambung tali itu beda dengan menyambung tongkat. Nah, ini yang perlu dipahami di sini. Dengan cara mengikat ujung tali yang satu dengan ujung tali yang lain, panjang bagian yang diikat masing-masing 5 cm. Nah, ini ada kata masing-masing. Berarti ujung tali itu berkurang 5 cm dikalikan 2 pas sambungan. Panjang tali pertama, kedua dan ketiga berturut-turut ini ya, 0,69, 10 dan 84, satuannya masih beda. Nah nanti disamakan. Nah hasil tali penyambungan kemudian dibentangkan dengan cara mengikat ujung-ujung tali pada paku yang menempel di dinding kelas. Panjang ikatan tali pada setiap paku 10 cm, berarti mengurangkan ya. Panjang bentangan tali tersebut adalah, nah langkah pertama ubah satuan ke centimeter semua. Nah ini Ustadz beri gambar untuk ilustrasi biar bisa membayangkan kalau tali itu ada pengurangan, masing-masing berkurang. Tali pertama berkurang, tali kedua berkurang, ini kedua ujungnya, tali ketiga juga berkurang. Nah ubah ke senti semua seperti ini. Hati-hati menyambung tali beda dengan tongkat ya. Ada pengurangan panjang 4 kali karena tiap ujung berkurang karena diikat. Nah ini seolah birunya ini berkurang sama putihnya, berarti sudah 2 kali. Ini biru sama putih berarti sudah 2 kali, berarti totalnya 4 kali pengurangan. Kalau tongkat hanya 2 kali karena dihimpitkan, karena dia benda padat ya, bukan maksudnya itu kaku, tidak lentur. Kalau tali kan lentur. Panjang sambungan tali berarti tali 1 tambah tali 2 tambah tali 3 dikurangi 4 kali ikatan. Nah ini 4 kali berarti ini birunya ini 1, putihnya ini 2, birunya lagi 3, putih lagi 4, jadi ada 4 pengurangannya. Nah setelah dioperasikan hasilnya 260 cm. Nah setelah dibentangkan berarti berkurang masing-masing 10 cm. Jadi panjang bentangan 260 dikurangi 2 kali 10 cm, 260 kurangi 20, 240 cm atau D. Nah ini gambar ilustrasinya. Ini yang hitam ini adalah pakunya, berarti sebelah kiri ini ada 10 cm, sebelah kanan ada 10 cm. Kemudian ini sambungannya tadi yang berkurang ada 4, 1, 2, 3, 4. Berikutnya nomor 21. Ini mirip soal sebelumnya, ini benar-benar mirip sekali. Jadi tentang lahan yang ditanami pohon dengan jarak antar tanaman pohonnya itu 1,5 meter. Kemudian jarak antar dari tepi ya, lahan 0,5 meter. Pertanyaannya banyak sonokeling yang ditanam pada ini bukan pertanyaan, maksudnya informasi. Pada sisi panjangnya ada 43 batang, pada sisi lebarnya ada 23 batang. Maka luas lahan tersebut adalah, nah ini soal mirip dengan pembahasan sebelumnya, bisa dilihat di videonya Ustadz Umar sebelumnya. Lihat pembahasan latihan online pertama atau sebelumnya. Nah ini panjang berarti 43 kurangi 1 dikalikan 1,5 tambah 2 kali 0,5. Ini kenapa dikurangi 1? Nah di sini sudah Ustadz kasih penjelasan ya. Kenapa dikurangi 1? Karena yang dihitung adalah lompatannya. Berarti 42 kali 1,5 tambah 1, ini 2 kali itu berarti sisi kanan dan sisi kiri menambah panjang lahannya. 63 tambah 1 sama dengan 64 meter. Yang lebarnya sama dikurangi 1 berarti ini lompatannya ada 22 dikalikan 1,5 ditambah 2 kali 0,5 itu 1, 33 tambah 1 34 meter. Luasnya sama dengan panjang kali lebar 64 dikalikan 34 sama dengan 2176 meter persegi atau A. Nah untuk mencari panjang atau lebar kenapa dikurangi 1?
karena yang dihitung lompatannya. Nah, ini ada ilustrasi, Ustaz membuat ilustrasi, ada 5 pohon dan jarak antar pohon 2 meter. Maka jarak pohon ke 1 ini, ke 1 sampai ke 5 itu berapa? Ada 4 kali lompatan. Kita lihat ini 1 2 3 4. Nah, ada 4. Warna hijau ini lompatannya dikalikan 2. Nah, itu antar pohonnya 2 meter. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8 meter. Di sini tampak kalau pohonnya 5, lompatannya 4. Jadi lebih dikurangi 1, maksudnya dikurangi 1. Berikutnya nomor 22. Ini soal yang mirip dengan sebelumnya ya, hanya ganti bentuk saja. Luas daerah yang diarsir adalah juring yang ada noktah merah. Nah, juring yang ada noktah merah diputar ya, ini belum tak keluarkan. Nah, ini ada noktah merah. Ini titik ini dipindahkan, diputar searah jarum jam 120 derajat atau sepertiga lingkaran. Nah, ini diputar ke sini ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, titik merahnya sudah pindah. Ini pindah ke sini. Nah, ini berarti pindah ke sana. Yang ini pindah ke sini. Kemudian yang ini pindah ke bawah sini. Nah, sehingga bentuknya kelihatan ini adalah 2/3 lingkaran besar. Nah, ini 2/3 lingkaran besar. Tinggal kita masukkan rumus L 2/3 kali 22/7 kali 42 kali 42. Ini bisa dicoret 3 kali 7 21, bagi 42 kan 2, tinggal dikalikan 2 kali 22 kali 2 kali 42, hasilnya 3696 cm persegi atau D. Berikutnya ini nomor 28. Ini tentang luas daerah yang diarsir yang berwarna hitam ya. Nah, ini kita harus bisa mengimajinasi ini bangunnya ini apa. Ini hati-hati, ini bukan trapesium, ini jebakan. Kalau jebakan trapesium nanti nggak ketemu. Nah, kita ternyata ada dua segitiga. Kita lihat segitiganya apa. Yang pertama biru. Nah, ini biru. Kita lihat. Nah, ini segitiga biru. Nah, kemudian yang kedua segitiga merah yang bawah. Nah, kelihatan. Nah, kita cari yang luas segitiga biru dulu. 12 kali 9. Nah, ini alasnya kan 12. Ini sama dengan yang di bawah. Ini pindah ke atas, berarti ini 12. Ini tingginya 9. Ingat, luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Berarti 12 kali 9 bagi 2 sama dengan 54 cm persegi. Luas segitiga merah yang bawah, ini alasnya 12 ya. Nah, tingginya berapa? Mungkin ada yang bertanya, Ustadz 4,5 dari mana? Kita lihat. Nah, ketika garis biru kita geser, ini tadi 9 ya, diulangi. Ini yang ini 9, berarti bawahnya juga 9. Ketika kita geser, nah ini berarti tinggi segitiga ini sampai sini adalah 9 bagi 2 alias 4,5. Ini Ustadz anggap sudah menguasai pembagian dengan 2. Berarti 12 kali 4,5 bagi 2. Ini triknya 12 nya dibagi 2 dulu, boleh 6 kali 4,5, jawabannya 27 cm persegi. Kemudian tinggal kita jumlahkan, 54 tambah 27 sama dengan 81 cm persegi. Berikutnya nomor 34. Nah, ini tentang diagram lingkaran. Nah, ini jumlah siswa yang gemar voli 35 anak. Ingat, ini yang Ustadz kasih warna merah adalah yang diketahui. Siswa yang gemar renang berapa? Oh, maaf, ini warnanya belum diganti. Ada berapa? Ada titik-titik. Nah, kita cari. Nah, di sini kita cari persen voli dan persen renang. Karena apa? Ini yang di soal sudah ada voli sama renang. Kita cari. Nah, kita lihat ini lingkarannya kita bagi 2 dulu untuk mencari renang. Renang kan ini ya, yang gede ini ya. Juring yang besar ini berapa? Nah, ini kita bagi 2. Nah, warna kuning ini membagi 2, sebelah kiri 50%, sebelah kanan 50%. Nah, ini berarti untuk mencari renang 50% dikurangi 11. Nah, ini hasilnya adalah 39. Kita lihat. Nah, ini 39. Berarti yang biru ini adalah 39%. Kemudian yang voli berapa? Nah, ini sama tadi, sebelah kanan tadi adalah 50%, dikurangi 18% ini 25%. Nah, ini Ustadz sudah anggap tahu siku-siku itu berarti seperempat. Seperempat itu 25%. Nah, sama dengan 7%. Nah, ini yang merah ini 7%. Nah, yang merah ini 7%. Ingat, masih ini Ustadz nggak tulis rumus saya ya. Persen yang ditanya sama dengan
Maaf, yang ditanya itu sama dengan persen yang ditanya per yang diketahui kalikan data yang diketahui. Nah, berarti banyak renang sama dengan persen renang per persen voli kalikan data voli. Kita masukkan 39 ini per 7 yang bawah kalikan 35. Ini dicoret bagi 7, 7 ini 5, 39 kali 5 itu 195 atau D. Nah, demikian pembahasan kali ini. Alhamdulillah yang lain sudah banyak yang benar. Semoga itu penanda hal yang baik untuk kalian semua dan artinya kalian tambah paham dan semakin meningkat ya. Mungkin itu saja. Ada Ustadz Umar, ada kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.